awal ide filmnya itu dimulai tahun 2005. Dulu gue sekolah di Amerika, kemudian gue pulang ke Jakarta. Dan pengalaman pulang ke rumah sendiri yang udah berubah rumahnya, Jakarta udah nggak aku kenal intinya waktu pas pulang dulu. Karena kan kotanya berubah cepet ya. Iya. Gitu. Jadi itu pengalaman yang lumayan mengesankan sih gitu. Jadi akhirnya melihat kota sendiri tapi dari kacamata luar gitu kesannya gitu, kayak gua nggak merasa belong di Jakarta waktu itu gitu. Jadi dan kebetulan kalau baru pulang kan banyak jet lag-nya ya. Iya. Jadi sering banget gue akhirnya malam-malam kebangun gitu. Terus teman-teman gue banyak banget yang emang anak malam. Ya udah, jadi kita kayak keluar keliling gitu. Terus gue mulai melihat aja sih kayak, wah Jakarta seru banget kalau malam karena beda banget sama siang ya gitu. Kalau siang tuh gue ngerasa kayak kotanya menuntut kita untuk mencapai sesuatu gitu, untuk bekerja mendapatkan apa ya, kepentingan inilah. Tapi ketika udah malam, in that very short period of time, gue mulai melihat bagaimana masyarakat menggunakan kotanya untuk keindahan gitu loh. Kayak misalnya ada yang di tengah-tengah jalan main badminton gitu, atau tiba-tiba jalannya mereka pakai buat trek-trekan gitu. Buat gue itu indah sih gitu. Jadi ada temporary joy gitu rasanya ya gitu, sebelum kotanya kembali semeraut lagi besoknya gitu. Jadi dari situ sih inspirasinya. Jadi makanya pilih malam juga karena kontras yang ada ya sama yang siang ya. Malam juga lebih sepi juga. Iya, dan buat gue mungkin karena malam itu ngegambarin transition ya gitu. Kalau it's a transitory moment sebelum keesokan harinya dimulai lagi, sebelum life goes on gitu. Kayak lo dikasih waktu untuk lo reflect gitu rasanya. Dan itu kan kalau gue lihat di Selamat Pagi Malam banyak jalanan yang ketika lo shoot tuh udah sepi banget. Kayak di depan Sarinah aja itu sepi banget. Lo itu kebanyakan shoot pas jam 5 kah, jam 4 gitu. Iya, betul-betul subuh, menjelang subuh gitu sih, jam 3 gitu kita ngambil. Emang ada hari khusus yang malam-malam kita keliling gitu istilahnya, untuk nge-capture apa yang menarik di kotanya gitu. Jadi emang nunggu agak sepi juga ya, maksudnya pas lagi pengambilan gambar. Iya, dan small team kan, jadi mudah gitu buat kita pindah-pindah. Kayak bikin dokumenter gitu lah rasanya. Oke. Terus kalau dari Lucky sendiri, overall biggest inspiration dalam filmmaking tuh siapa sih? Apa kalau punya sutradara favorit atau mungkin film favorit yang bisa di-share ke kita? Sebenarnya sih kalau influence sih banyak banget ya gitu. Tapi untuk Selamat Pagi Malam, gue waktu itu emang lagi suka banget sama Lost in Translation-nya Sofia Coppola. Kemudian Before Sunset-nya Richard Linklater. Ada juga film Prancis judul Friday Night, direkturnya Claire Denis. Itu rata-rata film yang ngomongin soal itu sih gitu, soal the transitory nature of a city gitu. Jadi itu yang jadi influence gue selama nulis dan ngerjain filmnya. Jadi emang film yang jalan-jalan di kota juga ya kebanyakan ya? Dan di malam hari juga kebanyakan? Iya. Oke, nah ini ada beberapa pertanyaan dari audiens mengenai SPM juga. Jadi ada pertanyaan dari Rio, dia nanya, di film SPM ada adegan yang menangkap Jakarta. Nah kebanyakan jalan Jakarta yang ditangkap yang akhirnya masuk ke film itu candid, dari stock footage atau emang direncanain di script? Dia nanyanya gitu. Sebenarnya kalau titik-titiknya kita mau syuting di mana tuh udah direncanain ya gitu. Jadi kita mau di titik ini, di jembatan mana, di Pasar Senen gitu. Itu semua kan kita juga harus ngurus izin dulu. Gitu. Jadi spot-spotnya udah kita tentukan istilahnya. Jadi bukan yang random keliling kota dan diambil gitu sih. Dan nggak ada stock footage kok, semuanya kita ambil sendiri. Oke.
Terus ada juga pertanyaan dari Jiro. Dia bilang proses casting SPM sampai bisa dapat pemain yang sangat tepat untuk tiap karakter, itu bagaimana cara nyari dan mengukurnya? Apresiasi untuk kerapian film itu. Ya, jadi castingnya sebenarnya berbeda-beda ya dari setiap karakter gitu. Kalau karakter Gia itu emang aku dari dulu suka banget sama Dinia Wirasti. I really her performance, dan dia juga dulu belajar script writing, jadi dia sangat paham struktur sebuah skrip gitu, jadi enak buat diskusi sama dia. Jadi kalau dia aku langsung approach sih gitu ke Asti, dan dia baca skripnya dan dia mau langsung main di filmnya. Marissa Anita, saya udah ngefans sama Marissa sejak dulu nonton teater, karena dia suka main-main teater Jakarta Players kalau nggak salah, dan saya nonton beberapa. Jadi dia itu sangat New York deh intinya, rasanya ya gitu. Jadi aku langsung ngasih skripnya, dia juga mau, apalagi the possibility of main bareng sama Asti. Jadi kalau mereka nggak di casting gitu. Kalau Mbak Dayu sebagai Cisurya juga nggak saya casting. Kebetulan emang Mbak Dayu dulu kerja di sebuah media yang dulu menjadi media partner film pertama saya, Madam X gitu. Jadi udah kenal lama sama Mbak Dayu gitu. Jadi pas kepikiran Cisurya, ya kepikirannya dia gitu. Dan dia nggak saya casting sih, langsung aja disodorin skrip. Yang di casting tuh yang lainnya gitu, kayak Indri, kemudian Ina Panggabean itu saya casting. Kebetulan produser saya sama Ria itu kenal sama Ina. Ina pernah audition kalau nggak salah buat salah satu proyeknya dia, jadi kemudian dia audition buat SPM. Dan Trisa juga kalau nggak salah seperti itu, seingat saya prosesnya. Nah, terus ada pertanyaan yang terkait sama Trisa, dan dia juga penggemar web series Chong, makanya juga nanya soal Trisa. Dari Yovan, Trisa Triandesa tuh muse-nya Lucky bukan sih? Aku tuh emang kalau sama pemain tuh seneng banget kerja lebih dari satu film gitu. Jadi Trisa emang he's such a good actor, it's so easy to work with, nyaman banget kerja sama dia, dan dia orangnya total banget, dan underappreciated gitu aku rasanya gitu. Kayak I wish dia lebih banyak main film gitu. Jadi pertama kali kerja sama dia di SPM, kemudian saya juga pernah bikin short film buat branded content juga, dia saya main di situ, kemudian di series Chong. Jadi emang I like the people that I work with and I try to work more than once gitu sih. Jadi mungkin secara nggak langsung memang maksudnya selain Trisa juga ada mungkin kayak kesenangan untuk bekerja sama aktor-aktor yang udah pernah bekerja bareng ya. Tapi tidak khusus dengan Trisa aja. Oke, terus ada pertanyaan dari penikmat semua _ alasan Mas Lucky bikin film Selamat Pagi Malam terus sama Madam X itu apa? Sebenarnya sih sangat susah ya untuk kayak tahu secara persis kenapa saya alasan membuat sebuah film gitu. Biasanya itu selalu mulai dari observation sih gitu, kayak apa yang terjadi di sekeliling saya, atau saya lagi baca apa, kemudian ada isu apa yang mengganggu gitu istilahnya buat saya, yang saya merasa wah kayaknya kita harus ngomongin ini nih gitu. Jadi sebenarnya lebih dari itu sih, kayak pas zaman Madam X aja tuh juga lebih dari awal-awal mula adanya ormas-ormas yang sangat anti keberagaman gitu. Nah itu kan mengganggu banget ya buat saya gitu. Jadi akhirnya kayak kita harus ngomongin ini gitu. Jadi sebenarnya lebih dari reaction sih, bikin film itu reaksi dari apa yang saya lihat dan saya alami. Jadi observasi dan lebih dari reaction itu ya. Dan apalagi kalau film kan bisa ditonton sampai berpuluh-puluh tahun selanjutnya juga. Jadi, emang misi saya tuh pengen film saya tuh kalau bisa
kalau bisa itu is somewhat of a time capsule sih gitu, sebuah time ngegambarin situasi kota atau situasi negara atau mood atau perasaan saat itu gitu. Jadi nanti kalau nonton lagi 10 tahun ke depan misalnya, oh ternyata dulu tuh seperti ini gitu, kayak Madam X aja sampai sekarang masih diputar gitu. Saya juga sampai bingung kok sampai sekarang masih keliling filmnya gitu, karena ternyata sekarang jadi jauh lebih relevan daripada dulu gitu. Jadi seneng sih kayak gitu kalau filmnya punya umur yang panjang. Dan kayak Selamat Pagi Malam juga hits banget sih, karena sekarang kan di rumah terus ya, terus ngelihat Selamat Pagi Malam ada adegan jalan-jalan di jalan, itu jadi bikin kangen Jakarta juga. Dan bisa jadi kan sekarang new normal ya, entah nanti jalan-jalan jadi nggak kayak di film SPM. Jadi setuju banget sih, semoga emang bisa jadi time capsule sampai 10 tahun ke depan ya Lucky. Iya, semoga ya. Semoga. Dan terus ada pertanyaan dari Zulfa, dia nanya kenapa memilih Gita Cinta yang di remake menjadi Galih dan Ratna? Karena saya suka banget sama Gita Cinta dari SMA dulu nontonnya, dan apa namanya, I like the simplicity of it gitu, dan bagaimana kisah cinta remaja itu tuh nggak harus meledak-ledak, nggak harus heboh gitu, nggak harus menye-menye, tapi actually bisa sangat subtle dan sangat dewasa gitu ya cara memandangnya gitu. Dan saya juga tertarik sama masa-masa remaja sih, karena menurut saya masa remaja itu masa yang transisi gitu, yang kayak kita nggak tahu kita mau kemana arahnya, masa depan kita harus membuat pilihan-pilihan besar gitu ya kesannya. Nah itu sih yang akhirnya dieksplor di Galih dan Ratna. Jadi nggak cuma kisah cinta ya, tapi memang pilihan hidup itu juga jadi kisah yang menurut Lucky menarik untuk diangkat. Oke, terus ini ada pertanyaan dari @mahfud1303, dia nanya soal SPM lagi, balik lagi, kok 3 pemeran utama nggak dikasih satu frame gitu katanya? Mungkin karena I see them as the same person sih gitu, 3 orang ini. Gue ngerasa kayak mereka sebenarnya sama, cuman dalam tahap hidup yang berbeda aja gitu. Kayak misalnya Gia itu bisa kalau kelamaan di Jakarta dan akhirnya melupakan mimpinya, dia bisa jadi Naomi gitu. Dan Naomi kalau kawin sampai tua itu bisa jadi Cisurya gitu. Jadi I always see them as different stages in life gitu. Jadi aku nggak merasa perlu gitu kalau mereka tuh jadi satu gitu sih. Jadi mungkin kayak Trisa sama Ina ketemu itu awal dari kisahnya Marissa Anita sama Adinia gitu ya. Iya, kayak kepolosannya gitu kan gitu, pas muda ya. Terus ketika makin tua kan lo jadi makin realistis gitu. Jadi mungkin pas nonton ulang bisa dicoba ya, ditonton lagi dengan perspektif ini. Jadi mungkin oh ya ini walaupun nggak satu frame tapi relate banget antara hubungan satu, hubungan lain, dan hubungan selanjutnya. Oke, ini ada pertanyaan terakhir, tapi ini pertanyaannya lumayan personal sih Lucky. Jadi dia bilang dari podcast film juga, habis nonton film, dia nanya, apa benar pernah nolak beasiswa S2 Fulbright demi bikin film? Ya, actually dulu pernah apply untuk S2 dan lewat Fulbright juga. Tapi waktu itu saya decide untuk nggak menolak kok, tapi untuk pending gitu, nggak ngambil S2 saat itu, karena ya saat itu banyak kejadian lah dalam hidup yang saya merasa kayaknya belum siap buat pergi lagi gitu. Jadi akhirnya di pending sih gitu. Tapi I always want untuk kuliah lagi someday. Tapi intinya bukan nolak ya? Nggak nolak sih, tapi menunda. Menunda ya. Untuk bisa lanjut lagi harus apply lagi. Iya bener, seleksi lagi ya.